Hai semua, kembali lagi di YouTube channel aku di Amif Kitchen. Hari ini aku masak rendang. Aku akan bagi tips kepada teman-teman bagaimana caranya masak rendang dagingnya empuk tapi nggak pakai lama masaknya. Dan ini rasanya enak banget dan cara masaknya yang jelas nggak pakai lama. Langsung aja yuk tonton videonya sampai habis. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu klik dulu tombol subscribe-nya biar kalau ada video terbaru dari aku nggak ketinggalan. Yang pertama di sini ada 500 gram daging sapi. Kemudian di sini aku siapkan daun pepaya yang udah tua, tapi ini daun pepayanya agak muda. Kalau bisa teman-teman cari yang tua ya. Kemudian diremes-remes kayak gini. Jadi dagingnya nanti akan kita bungkus menggunakan daun pepaya ini. Ini daun pepayanya aku akan susun kayak gini. Kalau daun pepayanya tua, jadinya nanti dia akan keluar getah dari daun pepaya itu. Nah, itu yang bikin daging jadi empuk. Nah, kemudian kita susun lagi kayak gini. Kemudian bagian atasnya ini kita tutup lagi dengan daun pepaya. Kemudian sambil agak ditekan-tekan kayak agak diremes-remes gitu biar kayak nyerep gitu ke dagingnya. Kalau udah, ini kita akan tutup lalu kita akan simpan di dalam kulkas. Ini aku nyimpannya di bawah freezer dan aku diamkan selama 1 malaman. Nah, ini setelah 1 malam di dalam kulkas, ini aku akan sisihkan daun pepayanya dan aku akan cuci lagi dagingnya. Jadi bagusnya teman-teman malam simpannya di dalam kulkas ya, biar besok tinggal masak. Nah, ini udah aku cuci dagingnya. Kemudian di sini aku punya 1 genggam kelapa yang udah disangrai. Jadi kita sangrai sampai warnanya kecoklatan kayak gini. Kemudian ini kelapa yang udah disangrai aku akan blender. Teman-teman boleh ditumbuk, terserah gimana cara menghaluskannya. Nah, ini setelah di blender jadinya sedikit ya, dan ini ada keluar kayak minyaknya gitu. Oke, ini udah siap untuk tinggal kita gunakan nanti. Selanjutnya di sini kita akan siapkan bumbu rendangnya. Ada 6 butir bawang merah, 3 butir bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 1 ruas lengkuas, boleh digeprek lengkuasnya. Kemudian 2 batang serai, ini biar gampang ngeblendernya, serainya aku potong-potong kayak gini. 3 butir kemiri. Kemudian di sini ada 15 cabai kering. Cabai keringnya udah aku rendam dengan air panas tadi. Teman-teman boleh juga menggunakan cabai keriting ya, sesuai selera. Lalu ini kita blender. Dan ini dia setelah kita blender. Nah, sekarang siapkan wajan, masukkan minyak goreng secukupnya. Kalau udah panas, kita tuang bumbu yang sudah kita blender tadi. Masukkan 1 sendok teh ketumbar. Kalau ketumbarnya kasar, teman-teman boleh sekalian di blender tadi waktu ngeblender bumbu-bumbunya. Lalu ini akan kita masak sampai bumbunya ini tanak. Nah, ini udah kayak gini, udah mulai kering kayak gini, ini udah tanak dan aromanya wangi banget. Lalu masukkan dagingnya. Masukkan 1 sendok teh garam. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Setengah sendok teh penyedap rasa. Lalu ini kita aduk-aduk biar bumbunya menyerap. Kemudian ini aku masukkan 600 ml santan perasan kedua dan ketiga dari 1,5 kelapa. Jadi aku menggunakan kelapa 1,5 kelapa gitu. Nah, ini akan kita aduk sampai dia mendidih. Selagi belum mendidih jangan ditinggal, ini harus tetap diaduk biar santannya nggak pecah. Kemudian aku masukkan 2 lembar daun salam.
Nah, ini udah mulai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, teman-teman tidak perlu diaduk terus-menerus, cukup sesekali aja ngaduknya biar nggak gosong. Dan ini santannya udah mulai mengering dan mengental. Nah, ini udah semakin menyusut. Kemudian aku masukkan 300 ml santan kental atau santan perasan pertama dari 1,5 butir kelapa yang tadi. Jadi santan kentalnya aku masukkan di terakhir. Lalu ini kita aduk-aduk, kita tunggu sampai mendidih lagi. Masukkan 1 lembar daun kunyit, karena ini daun kunyitnya kecil, jadi aku kasih 2 lembar. Ini aku masaknya menggunakan api sedang ya teman-teman. Jadi dia nyusut santannya cepat. Nah, ini santannya udah mulai menyusut lagi. Kemudian ini aku masukkan kelapa yang udah kita sangrai dan udah di blender tadi. Lalu kita aduk-aduk. Nah, warnanya sudah semakin cantik. Warnanya jadi kayak coklat gelap. Ini kita tunggu sampai minyaknya keluar. Nah, ini kayak gini, ini minyaknya udah keluar. Ini teman-teman cek rasa, kalau kurang garam boleh ditambahkan garam, boleh ditambahkan gula, boleh ditambahkan bumbu campak kayak kapulaga, kayu manis, itu boleh dimasukkan sesuai selera. Nah, kalau teman-teman mau lebih kering lagi, ini teman-teman boleh masak lagi sampai dia teksturnya kering. Tapi kalau aku pribadi lebih suka yang masih teksturnya itu basah, masih ada kuahnya kayak gini. Nah, ini dicek rasa, kalau rasanya udah cukup, ini boleh dimatikan apinya, ini udah mateng. Aromanya wangi banget. Tuh, rendang kita udah jadi, udah mateng. Nah, ini dia rendangnya. Jadi, bedanya kalau kita masak menggunakan daun pepaya, udah kita kukus menggunakan daun pepaya, itu dagingnya akan tetap empuk walaupun masaknya menggunakan api sedang. Nah, kalau kita menggunakan api kecil, itu masaknya lama, tapi memang empuk juga sih. Terima kasih, selamat mencoba buat teman-teman di rumah.